Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran PKN. Kali ini kita akan belajar mengenai Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Simak videonya dengan seksama dan jangan lupa dicatat ya. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer yang berarti membentuk. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Singkatnya, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman atau pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis, yakni konstitusi tertulis adalah sekelompok bentuk peraturan dasar atau peraturan yang paling tinggi atau aturan pokok dalam sebuah organisasi negara yang dibuat dan disusun secara tertulis yang mengatur kehidupan dalam suatu negara. Konstitusi tertulis menjadi dasar peraturan bagi undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tidak tertulis. Kebiasaan dalam sistem tata negara yang sering ada dalam suatu negara. Sering juga disebut sebagai konvensi. Tidak ada hukum atau peraturan yang mengaturnya. Contohnya, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan RAPBN. Konstitusi memiliki beberapa fungsi di antaranya. 1. Konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. 2. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 3. Konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. 4. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan lambang negara. Dibuatnya konstitusi pasti memiliki tujuan. Terdapat 3 tujuan dari konstitusi, yakni 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki tingkatan atau hierarki sebagai berikut. Peraturan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Pembukaan UUD 1945 pertama kali diusulkan untuk dirumuskan pada sidang pertama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 29 sampai 1 Juni tahun 1945. Pada sidang pertama BPUPK ini didapati dan disepakati usulan dari Ir. Soekarno mengenai negara yakni Pancasila. Usulan Ir. Soekarno ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh sebuah panitia kecil yang ditunjuk langsung oleh Ketua BPUPK, Dr. KRT Rajiman Wedioningrat dan diketuai oleh Ir. Soekarno bersama 8 orang lainnya, yakni Mo. Hatta, Abdul Kahar Muzakir, Abokusno Cokrosuyoso, Abdul Wahid Hashim, Ahmad Subarjo, Agus Salim, A.A. Maramis, Mo. Yamin. Panitia 9 bertugas merumuskan dan mengembangkan ide dasar negara yang digagas oleh Ir. Soekarno. Panitia 9 bertugas selama masa reses, istirahat, setelah sidang pertama BPUPK, dan sebelum sidang kedua BPUPK yakni tanggal 2 Juni, tanggal 9 Juli tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 atau pembukaan konstitusi akhirnya berhasil dirumuskan atau dirancang pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 ini kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.